Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum meninggalkan, bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara, saat ini kita sedang berada di bulan Juni yang dikenal sebagai bulan Hati Kudus Yesus. Wujud misi atau evangelisasi Gereja Katolik Universal di bulan ini adalah menempuh jalan hati. Kita semua diajak berdoa, semoga kita dan saudara-saudara kita yang sedang dihantam badai COVID-19 yang membuat kita seolah jatuh terpuruk hampir di segala dimensi hidup, bisa menemukan jalan hidup yang menghantar kita untuk dapat disentuh oleh hati kudus Yesus. Saudara, bila kita arahkan tatapan mata kita kepada simbol hati Yesus, maka simbol hati itu menunjuk pada dua hal. Yang pertama, simbol hati menunjuk pada hati Yesus sendiri yang tertikam. Hati Yesus adalah diri Yesus sendiri yang lambungnya ditikam di atas kayu salib mengeluarkan darah dan air. Air dan darah merupakan lambang bahwa Yesus memberikan cinta sehabis-habisnya kepada dunia. Ketika ia menyerahkan hidupnya dan lambungnya dibuka, ia menganugerahkan rohnya kepada kita. Dengan demikian, Yesus mewahyukan kepada kita betapa Allah mencintai kita. Hati Yesus yang tertikam itu merupakan sumber kehidupan yang tiada kunjung habis. Kedua, simbol hati juga dimaksudkan menjadi simbol dari jati diri dan kualitas hati Yesus. Dari hati Yesus itulah mengalir perhatian dan cinta Yesus kepada orang-orang susah, orang lapar, orang kusta, dan mereka yang datang dengan berbagai macam penderitaan. Ketika dia melihat orang buta, orang bisu, orang tuli, orang lumpuh dibawa kepadanya, hatinya tergerak dan mengalami kepedihan mereka. Ketika dia melihat ribuan orang mengikutinya dengan capek dan lapar, dia mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi, hati Yesus juga menunjuk pada sikap dan perasaan Yesus, yaitu cinta, belas kasihan.
kelemah lembutan, keberanian, ketaatan, sembah sujud, dan penyerahan diri kepada Bapa. Saudara, Pater Julius Savlier, pendiri Tarekat Hati Kudus Yesus atau EMC, mengatakan bahwa devosi kepada Hati Kudus mempunyai 3 segi. Yang pertama, memandang Dia yang telah mereka tikam, yaitu suatu cara memahami seluruh rencana keselamatan Allah yang memuncak dalam hati Yesus yang tertikam. Kedua, menjadikan sikap itu sebagai pusat kehidupan kita, yaitu suatu cara hidup dan mengada, yaitu hidup dari dan menurut perasaan-perasaan hati Yesus. Ketiga, menemukan di dalamnya kekuatan hidup untuk membagi-bagikan kekuatan itu dengan orang lain, biarpun kita ditolak. Suatu cara berevangelisasi, berpartisipasi dalam misi Hati Kudus Yesus untuk menebus masyarakat dunia dan segala kebobrokan melalui kabar dan manifestasi cinta ilahi. Saudara, Anda dan saya bukan hanya pencinta atau pengikut Hati Kudus Yesus, tetapi misionaris cinta, yakni mau ikut serta dalam pertusan cinta yang berasal dari Allah Bapa dan diwujudkan dalam diri Yesus dan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Suatu pertusan yang mau mengubah dunia dengan cinta ilahi. Saudara, dalam konteks inilah saya mengundang Anda sekalian mengikuti novena kepada Hati Kudus Yesus yang dimulai pada hari ini, tanggal 10 sampai 18 Juni 2020 pada setiap jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Timur, yang akan disiarkan secara langsung lewat akun Facebook dan channel YouTube di bawah ini. Puncak novena ini akan dirayakan pada tanggal 19 Juni 2020, tepat pada Hari Raya Hati Kudus Yesus. Saudara, marilah kita membiarkan diri kita disentuh, dijamah, dan diubah oleh Hati Kudus Yesus, supaya kita bisa membawa suatu budaya baru, yaitu budaya hati, sesuai wujud misi gereja di bulan ini, yaitu menempuh jalan hati. Selamat bernovena, Tuhan memberkati. Cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kursi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku,
Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesuslah pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur.